Itu teman-temanku lah yang julikin, bukan aku sendiri. Sampai dipanggil, ini biduan galak banget sih. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Dah, kamera, lampu. Iya gak usah. Oh, gak ada. Gak Gak ada ya. kru. Iya. Pertama terima kasih sudah datang Iya. di Sri Bawana Podcast Halo. yang sudah lama gitu. Aku tuh ngubungin Mbak MK itu udah berapa? Adalah 1 bulan kayaknya. Iya mungkin. Ada terus sampai sibuk Iya. karena memang nggak bisa Sebenarnya malam-malam. sama-sama sibuk loh. Enggak, Sama-sama sibuk. aku enggak sibuk-sibuk amat. Ini kan gitu. hampir gak jadi. Ini apa ya? Yang Ya. perlu teman-teman tahu ini Mbak Farida MK ini saya kenal paling baru berapa? Berapa? Ntar dulu, teling-eling. Iya. Udah ada setahun belum ya? Iya, kurang lebih 1 tahun pertama. Nah, terus kenapa kesini gitu? Aku langsung aja gitu. Iya. Menurutku hal terpenting dalam ketika ada aku di industri dunia bawah taruh, cari Mas Doni. Entertain. Enggak. Enggak ya. Enggak, bawah taruh. Iya, Terus benar. apa namanya ya? Sing hal sepele, sing bahasa-bahasanya nggak usah terlalu. Tapi nggak apa-apa ya entertain juga Iya. gitu. Biar agak keren dikit. Ini Mbak, Iya. dulu Iya. ini dulu aku ya, ini opiniku sekali lagi ini hanya opini saja masalah penilaian terhadap seorang biduan dulu tapi Oke. dulu banget sebelum ketemu sampean ya. Iya. Dulu tuh aku kalau ngomongin biduan tuh pasti ya maaf tanda kutip mesti enggak semuanya tapi Iya. rata-rata yang saya temui hampir semuanya nakal gitu. Tapi begitu bertemu Mbak MK gitu ternyata salah. Nah, opiniku tuh salah gitu. Iya. Ya aku nggak tahu ya Mbak. Maksudnya sampean kan mungkin malang megong di dunia apa gue jenenge panggung lah, Iya. panggung hiburan, dekorasi dan lain-lain itu kan sudah lama. Mbak MK sendiri sebelum cerita ke sana nggak semua biduan itu. Iya. Kalau boleh tahu Mbak MK dulu pertama kali terjunnya piye? Nggak sengaja. Maksudnya nggak sengaja pilih? Nggak sengajanya gini. Ayah kan juga ranger. Iya. Dulu tuh pernah manggung di Palembang. Aku ikut. Usia Kayaknya kalau nggak salah SMP SMA kelas 1. SMP kelas, kalau nggak SMP kelas 3, SMA kelas 1. Itu ikut ke sana. Tadinya nggak mau nyanyi, cuma mau ikut aja karena posisinya memang lagi nggak sekolah kan. Sampai sana ternyata permintaan tuan rumah itu penyanyinya harus 5. Jadi auto didandanin akunya. Langsung. Jadi ikut nyanyi. Terus waktu itu dapat duit dong. Ih lumayan kan. Ya kan? Iyalah lumayan kalau duit. Kan. Kok enak ya nyanyi dapat duit gitu. Terus sampai akhirnya tapi nggak langsung, maksudnya waktu itu nggak langsung terjun sih. Cuman waktu itu aja ngerasain dapat duit. Enak gitu ya. Gitu kan. Terus ya udah akhirnya terus beberapa tahun kemudian ada apa ya? Keluarganya ada masalah lah intinya. Terus akhirnya aku mutusin ya udahlah nyanyi biar buat bantu keluarga juga. Gitu. Waktu masih pas sekolah sih nyanyinya ya nggak setiap hari. Kadang juga pulang sekolah nyanyinya gitu. Nyusul di tempat acara ngono Mbak ya. Gitu. Berawal dari ketidaksengajaan. Iya. Terus mendedikasikan ini nih ya kalau nyanyi itu sama lah. Mungkin aku juga seneng nyanyi gitu. Iya. Tapi kan untuk menentukan aku keinginan iki saya harus nyanyi nih. Maksudnya? Aku ya. Iya, ya kan Mbak MK dong. Iya. Kan gitu. Mbak MK kan nyanyi-nyanyi. Tadi kan udah bilang nih misalnya nyanyi ternyata enak dapat duit. Tapi untuk meyakinkan, oke, sekarang pekerjaan saya nyanyi. Di dunia. Itu tadi karena ngerasa enak ya nyanyi gitu. Dandan dapat duit gitu. Langsung. Terus akhirnya tapi ya itu tadi sebenarnya nyanyi itu nggak apa ya? Nggak my passion, nggak mungkin kalau nggak my passion. Nggak, maksudnya tuh terjunnya di ini loh, di genre musiknya itu tuh kurang pas gitu loh. Waktu itu kan remix gitu kan. Waktu itu
Oh, Waktu itu kan ya itu remik lah yang banyak duitnya waktu itu remik. Ya, kalau kayak orkes, kendang kempul gitu kan masih jarang, dulu itu masih jarang. Ada tapi masih jarang. Iya juga ya. Begitu. Aku tuh gini loh. Aku sebenarnya serius. Aku pengen hubungin Mas Agung Musik mungkin nanti suatu saat kalau tanya. Ya. Walaupun secara aliran saya berbeda sekali gitu dengan Mas Agung Musik gitu. Tapi kan masa itu terlalu banyak untuk genre itu. Walaupun secara hati mungkin ya namanya selera gitu. Saya kurang pas atau kurang pas, tapi bukan jadi sebuah permasalahan. Berarti Mbak Imka dulu pernah remix kan? Iya. Ya sampai sekarang juga iya sih kadang-kadang. Oh, sing terakhir kan aku ngerti story ini. Sing aku ya itu. Iya. Karena apa, Mbak? Ya itu tadi bukan passion ya, rasanya tuh nggak pas gitu. Tapi karena ada duitnya itu tadi loh. Oh, no. Jadi ya udahlah jalanin gitu. Karena dapat duit gitu. Sebenarnya kalau jiwa ya jiwanya piye? Senengnya tetap ke pop lah. Ke pop lah. Ya mungkin berapa orang-orang di atas panggung yang menurut sepepandanganku ya, gitu ketika aku nyumbang di mana itu memang jarang sih. Iya, jarang ada yang pop. Gitu. Nuansanya pop gitu ya. Jarang. Bukan nuansanya loh, Mbak, yang nyanyi itu kalau ya ini nggak tahu benar apa salah. Ini setelingaku saja ketika yang biasa dangdut terus tiba-tiba ke pop itu pasti keriting-keritingnya tuh masih ada. Kurang pas lah ya. Pokoknya cengkok dangdutnya tuh masih ke bawah gitu. Karena dipaksa. Rasanya tuh masih dangdut gitu lah ya. Sama aja kalau aku nyanyi dangdut pun begitu. Kalau kata teman-teman sih ya. Kurang tahu juga sih aku perihal suara mah. Itu penilaian netizen lah. Secara teknik. Itu kalau kata teman-teman memang kalau aku nyanyi dangdut tuh rasa dangdutnya nggak ada, lempeng tuh ya kayak nyanyi pop gitu. Cengkok-cengkoknya tuh kayak pop gitu katanya. Makanya setelah ikut ke Palembang itu beberapa bulan kemudian kan ada yang ngajakin nih salah satu bos organ kan. Tapi memang dia basicnya lebih ngepop memang, tembang kenangan kayak gitu. Diajak ke situ. Terus itu aku nyanyi, disuruh nyanyi pop kan. Ngomongin, kamu lebih pantasnya ngepop loh. Maksudnya dari situ aku ngerasa oh iya aku nih lebih pas ke pop. Cuman kan memang gak ada wadah ya. Maksudnya tuh waktu itu tuh masih belum ada kayaknya hiburan yang ngepop seharian gitu, belum ada. Kalau akhir-akhir ini kan udah mulai ada nih. Jadi ngerasa kayak aku tuh udah ada wadah. Jadi gak kepaksa gitu loh Mas. Gimana sih ya kalau ngomong tuh? Enggak. Gimana itu? Kadang-kadang coba bantu jelasin. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal tidak dengan hati. Hanya karena finansial. Ada dong. Ada dong. Kadang-kadang saya juga gitu. Walaupun itu nggak serak karena memang kita tuh butuh, maka kita lakukan. Walaupun itu bukan zona nyaman lah untuk kita gitu. Makanya begitu pertama kali yang ngobrol, terus ya pernah di atas panggung bareng, kebetulan ya sering main bareng sama Mbak Imka, makanya saya tanya gitu. Saya tanya bahwa ternyata video tuh ada loh gitu yang menurutku menurutku nggak plus gitu. Menurutku. Iya. Tapi memang apa ya kalau mau ngomongin apa ya? Nakal. Sebenarnya itu bukan karena ini sih, karena profesi kalau menurut aku ya. Oh, profesinya sebelum jadi biduan? Enggak, maksudnya tuh gini loh. Kalau mau ngomongin nakal nih, enggak harus dari profesinya gitu maksud aku. Oh gitu, iya. Iya kan? Gak banyak loh Mbak sih, gak ngono ya. Iya kan? Gak biduannya banyak, gegledek. Maksud aku gitu. Banyak kok sebenarnya yang baik, yang lurus-lurus aja, nyanyi-nyanyi aja gitu. Banyak sebenarnya, cuman mungkin ya karena itu tadi ruang lingkupnya tuh dunianya kan tahu sendirilah kalau apalagi remik kan. Balik remik lagi ya. Iya. Memang seru loh Mbak. Iya. Remik di mata pencinta remik. Iya. Kalau aku di mata saya remik saya sangat pusing gitu. Tergantung penilaian orang sih memang Mas ya. Selera Mbak. Iya. Selera. Tapi ya itu yang menyatukan, maksudku
Yang suka remik ya silahkan remik, yang suka pop ya pop. Nanti juga terpecah-pecah dan rezekinya masing-masing. Iya betul. Tapi selama ikut remik nih, ikut remik dong, belum pop dong. Iya, yuk anak remik ini. DJ dulu. Ini saya bicara berdasarkan apa yang saya lihat ya. Tak ulangi lagi ya Mbak ya. Mbak kok, wah aku gak gitu. Ini tak beli lagi karena kadang ngono kuwi soalnya. Saya pernah nonton, sering nonton dulu tuh kadang-kadang hajatan beda desa, misalkan teman nikahan gitu berjejer berapa ya, 7 apa 8 apa 12 gitu, apa 6 gitu. Videoan itu ketika remik kan semua disawer tuh, suruh dijak joget kan. Nah, yang harusnya ini kalau saya, ini pandanganku ya. Misalnya video 6, yang di atas panggung 6 dong. Iya, harusnya gitu. Yang nyanyi 1 dong. Tapi selama ini yang saya lihat videonya 6 yang juga 200. Iya. Tapi memang nggak bisa sih Mas kalau apa ya? Kalau di dunia remik itu emang nggak bisa diatur seperti itu, sulit. Susah. Ya? Mungkin kalau kayak orkes kayak gitu masih bisa. Masih bisa. Ya? Masih bisa kondusif lah. Cuman kalau remik gimana ya? Udah kayak gitulah. Semerawat. Udah. Sebenarnya mungkin bisa dikatakan happy aja di remik, mungkin kalau orang-orangnya juga ini sportif ya, maksudnya yaitu kayak Mas Herli bilang tadi, kalau 6 ya 6, kalau 7 ya 7, kalau 12 ya 12. Cuman kan susah. Susah, KP pengen munggah. Iya, mungkin kalau bisa diatur seperti itu, mungkin aku juga nyaman-nyaman aja kali remik kan. Iya. Yakin? Karena iya, enggak juga maksudnya tuh lebih apa ya, lebih nggak memaksakan gitu loh. Sekarang kan lebih memaksakannya tuh ya itu tadi karena aku ngerasanya loh, aku ya ini nggak tahu kalau penyanyi yang lain, aku ngerasanya tuh lebih apa ya rumput aja sih gitu loh. Kita aturan fokus nih joget sama depan kita kan, sodok belakang, sodok samping. Iya itu kayaknya sampai dijulukin biduan galak loh saya ini karena hal itu. Nah ngomong-ngomong Mbak, Mbuh sampean. Iya. Mbuh mungkin waktu itu satu panggung dengan sampean ya. Iya. Ya. Pernah nggak sih Mbak? Dijawel-jawel. Oh ya sering. Mek ngono. Kalau di mek gitu enggak, cuman kalau kayak jawel kayak gitu pernah lah. Tapi kan, aku tahu ngerti gini ki, ya? Ya itu ada beberapa. Ada yang beberapa. Iya ada yang beberapa. Ada. Iya. Wah sekarang ngomongin joget. Iya. Iki cara gane meja aku joget gitu. Dipraktekin. Iya. Jadi aku pernah lihat seperti itu, bahkan aku kan bisa ya gitu. Oh apa gitu. Kayak ini tuh dimensi apa nih bahasa gitu. Apa? Gitu. Ya aku juga jujur kurang nyaman sih kalau sampai ada yang begitu-begitu tuh. Karena gini, kalau sampai ada satu yang kayak gitu, semuanya pasti dikiranya sama gitu. Jadi nah itu termasuk pikiranku. Nah iya. Tadi. Iya. Jadi pikiranku pertama tuh ngono kuwi gitu. Kok mesti gitu. Berdasarkan pengalaman ya, maksudku pengalamanku tuh ketika ini nanti ini gini gitu. Mesti enak lah seperti itu. Iya. Terus akhirnya si biduan ini ya menanggapi gitu-gitu. Iya. Terus ayo gimana gitu. Karena waktu itu kan aku mikir gitu sebelum dengan Mbak Imka, begitu Mbak Imka ternyata guala gitu. Terus itu teman-temanku lah yang julikin, bukan aku sendiri, sampai dipanggil ini biduan galak banget sih. Nek aku Mbak, sampean itu nggak galak. Iya apa? Rewel jaluk jajan. Ya ini wis gak ada. Ya mending jajan Mas daripada apa ya? Apa? Enggak tahu. Semangat jajan. Mesti jaluk jajan gitu. Terus terima kasih Mbak ya. Iya. Aku tuh senang. Aku sebenarnya boleh bahas personal Mbak. Boleh. Boleh ya? Apa aja? Iya. Bebas ini. Enggak. Iya. Jangan vulgar. Oh iya maksudku tetap gitu. Ini kan sepengalamannya Mbak Imka. Iya. Ngomongin rumah tangga gitu kan. Iya. Ini nadanya tak apply supaya mungkin Mbak Imka kan sah. Iya. Saya betul. Berdasarkan ya aku udah tahu alasannya apa gitu. Tapi aku tuh penasaran gitu. Masing-masing manusia ya, personality masing-masing ketika ngomong perpisahan itu
kan kasih pasti kok kasih. Pasti itu punya tendensi alasan kuat. Gitu. Iya. Kalau Mbak Imka tuh alasannya apa? Capek itu dalam artian gini sih sebenarnya. Duh, kalau diceritain panjang. Iya nggak usah. Intinya, kalau intinya aku lebih ke kayak sebelum-sebelumnya udah ada kesalahan nih, itu masih it's okay lah. Terakhir yang memang nggak bisa aku toleransi itu KDRT. Oh gitu. Entah yang salah aku, entah dia ya. Menurut aku sih kayak gitu kan nggak bener ya. Iya. Sebagai laki-laki tidak boleh menyentuh, memukul. Iya. Nah menyentuh boleh. Iya. Menyentuh kan pelan. Iya. Itu laki-laki. Yang memang udah nggak ada toleransi ya itu. Jadi memutuskan udahlah. Karena sebelum-sebelumnya juga udah ada masalah numpuk nih. Itu belum diperbaiki. Malah KDRT itu tadi. Tapi apakah itu faktor finansial juga pengaruh, Mbak? Enggak juga sih. Enggak ya? Iya. Berat-rata kan gitu. Tapi pasti banyak sih ngomong itu. Tapi aku juga tidak berani membenarkan bahwa keputusan untuk berpisah masing-masing pasangan itu. Tapi kadang-kadang. Terus dengan single parent sekarang, Mbak, nyaman kah? Enggak juga. Saya kadang kalau ditanyain sama orang, udah punya suami, Mbak? Udah. Karena malas ditanyain, Mbak, nomor WA-nya, rumahnya di mana, Mbak bisa jalan apa enggak. Malas sama pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Aku pertama, iya Mbak, suka sih, kan ngerti suka sih. Pertama kali, Mbak Imka tuh pertama kali kan dia terima sangga. Dia pikirku bojoku. Bojone. Ya iya, bojone aja. Oh, ya udah. Dan si pertama ya pikirku gitu. Iya. Oh, sudah punya suami waktu itu. Terus akhirnya lambat laun setelah deket ngobrol. Akhirnya Mbak Imka juga membuka sesuatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Gitu lah. Gitu ya, Mbak. Iya. Akhirnya. Sampai sekarang diterne, ditunggoni gitu. Mas. Tapi mudah-mudahan Mas Angga percaya karo grupku ya. Insya Allah. Kayaknya sih nggak enak sih berpikir kesana-sana. Aku kadang-kadang gitu. Nah aku Mbak, aku tuh jujur. Kalau saya tuh ngerasa tidak nyaman sih. Sama? Di dunia yang pekerjaan bareng-bareng kita itu. Nggak tahu ya. Iya. Ya sebenarnya kalau memang ada yang lebih baik, emang yang lainnya aja deh. Dari Bandung boleh kan Didi? Nggak apa-apa lah. Aku gitu. Tapi bukan mendiskriminasikan pekerjaan ini. Iya gitu. Benar. Sebenarnya sih ya. Itu prinsip orang masing-masing sih sebenarnya. Kalau aku memang kalau ada yang lebih baik. Tapi juga gini juga sih sebenarnya. Nyanyi kan juga nggak selamanya. Jadi tetap harus ada entah usaha, entah pekerjaan lain selain ini. Iya. Tuh. Aku tuh gini Mbak ya. Ini mbuh gini. Ini terserah wong lain misalnya melihat opini ku marah ya nggak masalah. Menurutku di lingkunganku wes lah gitu. Melihat seorang pekerja seni itu tidak bisa disamakan dengan pekerjaan-pekerjaan konvensional yang terlihat. Taruhlah dipadane karo opo lah. Tukang las lah. Bahwa sama-sama bekerja gitu. Rata-rata pekerja seni itu pokoknya lah gur seneng-seneng larang men gitu. Rata-rata gitu. Tidak menghargai seseorang yang memang profesinya pekerja seni. Itu kadang-kadang aku bingung juga jelasinnya. Kadang-kadang mesti gur seneng-seneng kebanyakan gitu sih memang. Ngono. Padahal sama untuk bertahan di dunia ini nggak tahu ya kalau daerah lain gitu. Aku ngomong lingkunganku itu sangat susah bertahan untuk di bidang kita yang kita hobi itu. Ini gitu. Aku serius itu. Iya. Sering aku ngomong. Mungkin di sini baru beberapa kali aku kerjasama dengan orang-orang yang memang benar-benar menghargai sebuah pekerjaan seni itu. Malah beberapa lah aku baru beberapa kayak satu contoh misalnya sering waktu tahu udah kesini juga Mbak Desi salah satunya. Itu benar-benar segini segini. Baru bisa akhirnya kita ngepushnya itu ya beneran. Gitu. Walaupun memang trouble dan masalah waktu itu banyak misal kita masih pandemi itu. Tapi overall itu menurutku beliau itu mampu menghargai sebuah pekerjaan apapun itu. Iya. Gitu. Ya tapi memang ada sih beberapa orang yang
bisa menghargai, ada juga yang enggak. Iya. Betul. Kadang-kadang nyanyi cuman kayak gitu aja mintanya segini, gitu emang ada sih. Padahal sebenarnya bukan gaya lah ya, untuk gaya sebenarnya. Ya bukan. Itu apa ya? Sudah umumnya ya segitu sebenarnya. Kadang kalau kita pas ngobrolin dana loh ini, pas kita ngobrolin dana itu ada sih beberapa orang yang cuman siang aja gini, nggak selalu nyanyi bla 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 bla. Sebenarnya kan bukan masalah itu. Penyanyi juga kan modal. Kalau menurut aku modal ya. Ya modal, apalagi perempuan, Mbak. Iya. Sampai skincare-nya, make up-nya, bajunya, kuku-kukunya. Iya kan? Apa itu juga ya gitu? Apa itu? Ini yang belum lama lah. Aku pernah belum lama main, kebetulan Mbak MK waktu itu nggak ikut lah. Sebuah tempat itu. Akhirnya mereka biduan-biduan itu berebut saweran loh. Nah, itu maaf ini, serius aku delok dhewe nggak jare. Badanku apa juga karena faktor-faktor ini yang bisa membuat jadi. mereka gitu. Udah faktor itu, terus memang faktor kebutuhan juga sehari-hari kan, jadi ya, iya memang. Akhirnya itu memang sekarang saweran gitu. Terus akhirnya konsep yang saya susun itu jadi berubah. Iya. Nggak berubah nih, berantakan. Yang berubah gitu. Hal apa? Ini loncat Mbak. Hal apa yang pernah Mbak MK di atas panggung tidak menyenangkan sebagai seorang biduan? Banyak sekali. Yang paling tidak menyenangkan? Ya diresehin. Apa? Berbentuk apa? Ya itu yang dipegang-pegang itu. Apa nih yang dipegang? Ya. Yang diinginkan orang itulah. Ditawar? Tawar pernah. Diinginkan gitu, tapi di jawil-jawil gitu. Iya. Dipeluk-peluk nggak Mbak? Enggak kok dipeluk. Kok saya aku dulu nih kemarin yang ya itu kan tadi ada yang kayak ada yang mau, ada yang enggak gitu. Aku ini Mbak. Iki anu ya, sing wingi sing uruse aku dulu salah satu story. Jentit ngono kan. Terus sing lanang di belakang ngono. Iya. Tanggep koyo wis ngerum lah. Ngono kok ide. Ya, enggak tahu ya. Apa? Enggak tahu ya kalau itu. Kalau aku sih nggak pede kalau sampai begitu-begitu. Iki mulai rata sih. Serius, aku ndelok lepet ngomong jadi gitu. Iya, emang ada. Itu mungkin ini ya kalau bagi mereka itu aku yakin loh. Atraksi lah gitu istilahnya. Bukan atraksi apa ya? Dia perform mereka seperti itu gitu. Itu pas perform apa pas joget-joget sih? Joget-joget. Oh ya, kalau itu no comment. Kadang ada beberapa penyanyi yang memang seperti itu tuh karena perform dia sih sebenarnya cuma untuk ngehibur aja. Ini saya sebagai laki-laki sebenarnya nontonnya seneng. Iya. Sebagai laki-laki ya. Iya. Tak ulangi lagi sebagai laki-laki saya nggak munafik, saya senang. Tapi di satu sisi itu ramai. Ramai sekali akan apa kakak? Ramai. Oh iya, maksudnya ramai ada anak-anak, itu kan ada ibu-ibu. Di bawah itu ya tamu-tamu begitu. Iya. Ini nggak ngomongin malam loh, karena story-nya itu siang loh. Iya. Pada saat memang itu. Ada. Aku yakin bapak-bapak pecian kan ya pengen gitu, cuman kan nggak ngerti gitu sampai se-obser gitu. Terus gini kayak mati kakak. Ya aku juga gitu sih kalau maksudnya kalau pas perform maksudnya aku nggak tahu nggak pernah ngerti Mbak MK joget dangdut. Maksudnya job aku orkesan makanya. Ya, ketika aku maksudnya tamu undangan gitu. Pernah tempat mau Panji itu karena memang aku ya pasti repot itu pikirku ya gitu. Iya. Aku pengen nonton yang seperti ceritakan Irfan loh. Penasaran aku juga. Boyo Sipan iya Mas. Kayak gini. Jajalnya enak dewi. Tapi seru juga loh. Iya. Tapi menikmati. Aku mengikuti alur aja sih waktunya orkesan. Nah orkesan berarti Mbak MK juga gitu? Pas perform aja sih. Cuman kalau maksudnya pas perform itu gimana? Setauku performnya ya di atas panggung itu. Maksudnya tuh pas perform opening sendiri gitu, pas nyanyi sendiri gitu. Ya maksudnya heboh lah intinya gitu. Dan ada berusaha. Ada. Nggak tahu ada nggak ya? Duh.
Jangan sampai buka-buka YouTube. Saya malu ngeliat sendiri. Malunya tuh bukan apa-apa ya. Ngerasa aku tuh nggak luas aja sih sebenarnya. Menurut aku ini nggak tahu kalau menurut orang. Gerak. Ketika kita memaksakan gerak. Iya. Ya. Terus, kenapa sih mesti lirik dulu? Oh iya. Memaksakan sebuah gerakan. Terus hati kita menolak itu pasti kelihatan. Iya. Di luar tuh. Oke lah, cek aja lah di YouTube kalau gitu ada kok. Jadi bisa menilai itu. Aku lebih marem nonton Dewi. Enggak katanya. Oh iya. Enggak manipulasi dan lain-lain. Ya, yang tak bilangin tadi sebenarnya kalau aku pribadi ya lebih nyaman ya di dunia yang ngepop gitu, lebih adem, lebih bisa kalau nyanyi tuh gitu-gitu. Kalau di orkes atau apa organ tunggal apa segala macam kan ya kayak maksain, maksudnya nyanyi dangdut, nyanyi Kendang Kempol Campur Sari kayak gitu kan. Karena mungkin karena sugesti juga sih, maksudnya gini. Apa karena orang sering banyak yang bilang kamu tuh nggak pantas nyanyi dangdut, nyanyi Kendang Kempol, nyanyi Campur Sari. Mungkin karena itu juga aku juga nggak ngerti. Yang jelas kalau pas aku perform entah di orkes kah dan harus menyanyikan lagu dangdut atau Campur Sari itu kayaknya tak bisa-bisain gitu loh. Cengkok-cengkoknya juga tak bisa-bisain. Tapi sudah bisa lagu itu? Iya kalau bisanya bisa, hafalnya hafal. Cuman itu tadi kadang-kadang pun lagi nyanyi gitu ya. Musisi tuh kayak nyanyi apa Toto kayak gitu. Ngapa nggak lagu lainnya Toto? Ngapa nggak ngepop aja Toto? Itu sering banget. Iya besok-besok lagi jangan nyanyi dangdut jelek. Kayak gitu-gitu tuh sering. Yang pengiringnya. Jadi itu yang bikin makin aku nggak pede gitu. Jadi itu yang membuat Mbak Imka. Tapi memang ya Mbak. Nah aku pribadi, menurutku Mbak Imka itu nggak pantas nyanyi, nggak pas. Bukan nggak pas ya, nggak pas nyanyi dangdut. Iya. Aku loh. Iya. Ini aku makanya tak berani opini aku dan besok kan besok. Ini nggak boleh ngomong besok, soalnya kita tayangnya besok. Iya. Iya. Jadi kan sudah talis lagu itu. Aku tuh berharap Mbak Imka nyanyi lagu itu. Iya. Enggak sekarang, nanti tanggal 29 kan. Enggak tahu deh, 29 apa tanggal 31 ya. Ada kok bulan ini kok? Enggak bisa tapi. Enggak tahu aku. Enggak bisa tapi. Udah. Ya aku berharap Mbak Imka didengarkan itu. Iya. Karena menurutku, aku tahu lagu-lagu bagus. Iya. Saya tuh tahu lagu-lagu yang menurutku lagi populer dan tapi aku suka sih kalau ada orang yang bilang Im garap lagu ini ya, berarti orang itu percaya nih aku nyanyiinnya bisa gitu. Aku lebih suka kayak gitu, maksudnya memacu saya untuk hafalan lagu sih. Tapi kan lagu Adele aku berharap aku juga ngapalin sebuah lagu. Entah ini besok bisa dinyanyikan atau enggak, tapi yang jelas aku percaya dengan anak-anak gitu aja lah. Selepasnya besok biar kita yang di depan. Itu gitu aja. Oke Mbak Imka, sebelum kita tutup nih. Oke. Udah gitu aja? Iya iyalah. Nanti sih. Inilah. Enggak apa-apa lah. Kasihan masnya yang di depan. Oke. Pikiranku sana-sana ini. Iya. Harapan Mbak Imka sebagai seorang biduan kedepannya terhadap sosial masyarakat juga mungkin. Kalau aku pribadi dulu ya. Iya iyalah. Aku sih sebenarnya sebagai ngomongnya gimana sih, entertain kok tinggi banget ya. Sebagai penyanyi, pengennya sih semua genre lagu aku mau menguasai sebenarnya. Cuman yang balik lagi ke kemampuan. Kalau misalnya saya nggak mampu, ya balik lagi ke ngepop ini tadi di dalam gitu. Dan semoga kedepannya berdoa nih malahan. Semoga kedepannya sih ada lebih banyak wadah sih, tempat hiburan yang konsepnya seperti konsep kita berdua kakak. Seperti itu. Ya memang mahal. Kalau mau datengin kita tuh mahal. Kalau nggak mau. Iya. Dan harapannya nih kalau di dunia panggung yang lain ya, kayak remix atau orkes dan sebagainya itu, harapannya cuma pengen kayak masyarakat tuh lebih menghargai penyanyi aja sih.
Jadi kayak kita kan kerja nyaman gitu. Kadang juga kan ketemu panitia-panitia yang nggak mau ngurusin kita nih, kadang kan juga kan kesel gitu. Sedangkan kita kan ke situ diundang, begitulah pokoknya. Gitu. Iya. Terus juga kayak masyarakat yang joget-joget mungkin ya, yang nonton itu lah lebih menghargai lah, pengennya sih seperti itu. Gitu iyalah. Nah aku lebih spesifik Mbak. Ini agak sedikit kasar ya. Yang menurutku membedakan manusia dan hewan. Iya. Ini menurutku. Secara laki-laki melihat goyang-goyang nafsu boleh. Iya. Boleh ya? Boleh. Tapi laki-laki manusia, gitu, khususnya laki-laki itu mampu tidak bertindak loh ya. Karena dia punya akal. Nahan gitu ya? Iya. Ini. Kalau nafsu. Iya. Nah, ini yang menurutku membedakan manusia dan bukan manusia gitu. Bahasaku hewan itu kasar apa ora itu memang itu. Nah, banyak mungkin yang belum bisa seperti itu mengontrol pikiran untuk tidak bertindak. Iya. Dengan apa yang nafsunya. Iya. Isi bahasaku. Iya. Pokoknya nafsu itu boleh. Kalau bisa kan normal. Iya normal sebagai laki-laki. Terus tapi kalau bisa ya ditahan lah. Ditahan untuk tidak berbuat mengendalikan nafsunya gitu lah. Itu tidak melakukan. Harusnya kayak gitu. Nah, pasti damai. Kayak gitu, tapi mungkin susah karena namanya orang kan beda-beda ya. Beda-beda prinsip. Mungkin ada yang mikir, mumpung ketemu sama biduan-biduan gini gitu. Mungkin ada yang mikir seperti itu, ada yang mikir seperti itu. Nah, dan untuk para biduan-biduan di sana yang mungkin nonton ini nanti kan ya. Iya. Kalau pengen dihargai dengan sebuah finansial yang mahal, ya saya rasa sampai-sampai itu harus berkarya dengan baik dulu sehingga menimbulkan dampak untuk menghasilkan uang. Jadi jangan kalau misalkan goyang yang bro itu ya itu hak sampai sendiri gitu. Iya. Tapi kalau saran saya ya jangan, karena dari situ juga nanti banyak orang yang menilai bahwa semua, bahkan gitu ngomong aku, semua biduan itu bisa diolah. Seperti pikiran saya pertama sebelum ketemu Mbak Yuka. Oh iya, sama satu lagi. Sebenarnya bukan ngomongin tentang ini tadi, bukan soal kemunafikan loh ya, maksudnya. Iya. Nah ini kenyamanan aku pengennya. Ya kan secara personal. Iya, takutnya kan nanti mikirnya soal lu gitu, takutnya. Kalau saya duduk di sini, orang mau ngomong apa terhadap apa yang saya bicarakan dengan salah satu narasumber, itu urusan mereka. Iya sih. Mereka berhak berkomentar dan saya berhak berkarya. Udah selesai. Tapi selebihnya saya tetap suka sih sama semua genre. Maksudnya tuh tetap apa ya? Tetap menghargai semua genre gitu, maksudnya tuh. Ya, saya juga gitu. Iya. Yang jadi masalah itu adalah si penampilnya. Iya. Yang begini itu. Aku gitu-gitu juga sebenarnya kalau pas. Ya enggak, kalau kayak gitu. Ada, Mbak. Iya ada. Ya kan? Iya ada. Ada. Makanya itu yang membuat pikiran saya selalu negatif ketika sudah terjadi hal ada yang seperti itu, tapi tidak semua. Lah iya. Makanya itu. But thank you lah. Mudah-mudahan cerita ini bisa Allah. Membuat stigma terhadap biduan itu enggak semuanya. Iya guys, enggak semuanya loh. Nakal gitu dan lain-lain. Kita cuma sekedar menghibur. Menghibur ya? Iya, maksudnya tuh nyanyi. Oh iya. Kan pikirannya langsung kemana-mana. Ya kan aku menghibur ya, pikiranku menghibur. Iya. Kita cuma sekedar menghibur di atas pentas, selebihnya itu ya bye goodbye. Kalau kata si Ibra, bye goodbye gitu. Semoga inilah tumbuh dewasa menjadi hal yang tercukupi sehatnya, tercukupi. Pokoknya tercukupi semuanya lah. Iya.
Thank you ya Mbak ya sudah datang, dan mudah-mudahan ini jadi obrolan yang bermanfaat untuk khususnya di dunia industri musik daerah kita. Thank you. Selamat malam. Ciao.